Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu pada ini di lengkap. Nah, sebelum itu ada baiknya kita berdoa sebelum belajar agar semua ilmu yang kita dapat itu akan menjadi manfaat, bagi kita semua. Oke, untuk berdoa silakan di kelas ikuti doanya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, apakah pernah membantu orang tuanya dalam mengerjakan tugas di rumah? Misalnya apa? Bantu Sendiri. siram tanaman. Menyiram tanaman. Ngepel. Ya, benar. Nah, semua pekerjaan itu ada hubungannya dengan materi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, selanjutnya di sini Bapak punya papan tugas rumah. Nah, tugas anak-anak sekarang, silakan berikan nama tentang pekerjaan apa yang ada di dalam gambar sini. Nah, untuk namanya bisa kalian tulis di dalam sini ini dan kemudian nanti akan ditempel pada gambar yang ada di depan. Karena berhubung gambarnya ada 6 dan kalian cuma bertiga, jadi untuk satu orang punya jatah 2 gambar. Oke, Pak Guru. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Nah, selanjutnya silakan tempel hasil dari penamaan kalian di sini itu pada gambar yang sesuai di papan tugas rumah ini. Silakan dimulai dari Pani. Pada Pak Guru dulu. Saya tadi beli merapikan tempat tidur. Yang kedua, Menyiram tanaman. Sudah. oke, silakan duduk Pani. Selanjutnya Kun. Aku tadi aku milih di baju. Iya. Yang mana bisa di rumah aku sama memasak pakaian. Ini Pak Guru. Iya. Oke. Selanjutnya yang terakhir Aca. Silakan Aca. Akhir buat teman. Pel. Terus yang kedua, Oke, sudah. ya, silakan duduk Aca. Nah, dari semua jawaban anak-anak tadi yang sudah ditempel di sini, yang pertama itu ada gambar ibu sedang merapikan tempat tidur. Di sini jawaban Pani merapikan tempat tidur sudah benar. Yeay. Selanjutnya yang kedua, ini menunjukkan anak yang sedang mengepel lantai. Ini jawaban dari Aca tadi, mengepel lantai sudah benar juga. Lanjut gambar ketiga, ini menunjukkan gambar anak sedang menyiram tanaman.
Dan jawaban dari Fani tadi menyiram tanaman benar. Yang keempat ada ibu dan anaknya sedang mencuci baju. Di sini dari jawaban aku tadi sudah benar mencuci baju. Yang kelima ada gambar anak sedang menyapu lantai. Jawaban Caca tadi menyapu lantai juga sudah benar. Dan yang terakhir ada gambar ibu sedang memasak. Dan jawaban Fani juga sudah benar. Jadi semua jawaban anak-anak tadi sudah benar ya. Tepuk tangan dulu. Nah, karena anak-anak sudah menyelesaikan tugas pertama, Bapak akan berikan hadiah, yaitu Bapak akan menceritakan sebuah cerita. Apa itu ya? Nah, cerita ini berjudul Kepala Sukulen. Nah, sebelum itu, tolong siapkan satu buah kertas dan alat tulis kalian. Karena nanti setelah cerita ini akan ada tugas dari Bapak. Oke, baik. Bisa dimulai ceritanya? Bisa. Oke, judul cerita ini Kepala Sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka mengikuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk ke dalam rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja, kata Tigor. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang air. Itu tidak baik. Sure. Tigor beraksi. Jadi tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlupa. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tigor. Tiba-tiba, jangan! Kemarin sudah, tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tigor. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat daunnya yang tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen ini bisa membusuk. Kak Tigor menjelaskan. Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku. Sambut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan kakak Tigor bermarga Siregar mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak sedang bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Nanya Tigor. Kak Tigor tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa mulai mengendus-endus? Tigor berpikir. Namamu juga ada Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala sukulen. Jawab Molen. Itu akhir dari cerita Kepala Sukulen. Nah, selanjutnya dengan kertas yang ada di depan anak-anak tadi, setelah Bapak menceritakan cerita tentang Kepala Sukulen ini, silakan dari apa yang anak-anak simak tadi, tuliskan kata-kata yang mungkin baru anak-anak dengar dan baru anak-anak tahu
dari cerita. Oke, baik, bagaimana? Sudah? Ya, angkat tangannya siapa yang mau menunjukkan kata apa yang baru didengar atau baru didapatkan dari cerita kita. Nah, oke Aca, apa saja Aca? Sebutkan 3 Aca. 3. Ya. Marga. Ya, terus? Terus apa tadi? Nah, itu sebutkan inang. Nah, Sama sistematis. sistematis. Nah, apa ini? Apa? Apa yang baru bilang? Gerimis. 3 itu apa dulu? Ya, benar. 3. Gerimis. Terus itu prolet sama apa? Ya. Pelakon? Aku apa dulu? Aku kepala suku. Ya. Terus Terus? aku juga sama si Ada tadi sistematis itu aku baru dengar sama Ina. Ya. Jadi dari kata-kata anak-anak yang telah disebutkan tadi sama Aca, Fani, Atul, itu semua ada dalam cerita yang mungkin belum pernah didengar. Kira-kira ada yang tahu tak makna kata dari yang sudah disebutkan tadi? Tidak tahu. Oke, ya. Semuanya bisa melihat di layar ini bahwa makna kata yang telah dituliskan tadi, yang mungkin ada juga yang belum dituliskan. Nah, berikut makna katanya. Untuk sukulen sendiri, sukulen ini makna katanya itu sejenis tanaman berdaun tebal. Ada juga dalam cerita tadi itu yang dijelaskan oleh Kak Ibu bahwa sukulen ini merupakan nama tanaman yang berdaun tebal. Berikutnya ada kata kabur, bisa berarti melarikan diri atau tidak jelas. Ini ada 2 artinya. Bisa berarti melarikan diri atau dalam medis sendiri itu kelihatan mata kabur yang tidak nampak. Berikutnya ada kata inang, panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Nah, inang ini juga bisa saja dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti kata lain. Inang itu bisa berarti induk dari tanaman. Berikutnya ada marga, kelompok kekerabatan dalam suku Batak. Seperti tadi keluarga dari Igon ini bermarga apa? Siregar. Ya, benar Siregar. Siregar. Selanjutnya ada gerimis yang dituliskan Fani tadi, yaitu berupa hujan rintik-rintik, dan sistematis itu berarti dengan cara yang teratur. Nah, dari semua kata-kata yang telah disebutkan dan sudah diketahui artinya tadi, apakah anak-anak menyadari ada pola tertentu dalam kata-kata tersebut? Tidak? Tidak tahu. Nah, kita mulai dari tugas rumah yang ada di papan tugas rumah ini. Ada kata yang ini merapikan, yang ini ada mengepel, yang ini ada menyiram, ada mencuci, ada menyapu, dan ada memasak. Ya, lanjut apa?
Iya, benar. Jadi dari tugas rumah ini memiliki pola kata yang mirip-mirip, yaitu dengan menggunakan tumbuhan atau awalan me. Kalau dari cerita Cipulen, apakah anak-anak tahu apa saja pola yang bisa ditandai dari kata-kata yang saya kasih tadi? Apa di sini? Dari kata kabur bisa berarti melarikan diri atau tidak jelas. Berarti dia memiliki dua makna dalam satu kata. Nah, itu berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar bagaimana kata berawalan me dan apa itu kata bermakna ganda atau homoni. Baik, jadi kata berawalan me ini merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan kata kerja yang sedang dilakukan oleh subjek tertentu. Nah, bisa kita lihat pada tugas rumah di papan tugas rumah ini. Ini menunjuk, misalnya gambar pertama ini menunjukkan ibu sedang melakukan tempat tidur. Ya, berarti ada subjek yang sedang melakukan suatu kerja tertentu, yaitu ibu, dan sedang merapikan tempat tidur. Nah, kata beribuan me atau berawalan me ini bisa saja mengalami perubahan dari kata dasarnya. Misalnya dari kata menyapu. Menyapu ini kata dasarnya adalah sapu. Sapu. Ditambah dengan awalan me, menjadi kata menyapu. Nah, dari kata sapu ini mengalami perubahan bentuk, yaitu sapu ini S-nya dihilangkan, sedangkan awalan me-nya itu ditambahkan dengan huruf F yang menjadi menyapu. Kalau untuk kata lain, misalnya mencuci, dari kata dasar cuci itu hanya menggunakan awalan me yang biasa. Selanjutnya kita ke apa yang dimaksud dengan kata ganda atau ini. Nah, kata bermakna ganda yang seperti pada arti kata kabar tadi, itu berarti kata yang memiliki satu bentuk atau satu bunyi, tapi memiliki dua makna atau dua arti. Misalnya dari kata kabur. Kabur ini bisa saja diartikan tidak jelas atau tidak terlihat atau kelihatan kabur gitu. Bisa saja juga diartikan sebagai melarikan diri. Itu yang dimaksud dengan kata ganda dan homoni. Nah, selanjutnya Bapak punya satu tugas. Apa itu, Pak? Silakan tuliskan satu kalimat yang memuat atau menggunakan kata bermakna ganda dan awalan me di dalam satu kalimat itu. Paham? Silakan dikerjakan.
Bagaimana sudah? Sudah. Nah, selanjutnya Bapak minta untuk satu persatu membacakan hasil yang sudah ditulis tadi ke depan. Ada yang mau tunjuk tangan dulu? Ada. Oke, duluan aku dua. Aku aja Pak Guru. Oke. Aku untuk baca Pak Guru. Fani kabur ketika disuruh ibu mencuci piring. Nah, kata berawal namanya Mencuci. mencuci, benar. Selanjutnya kata bermakna ganda. Kabur. Kabur jelasin tadi itu. Kabur itu bisa berarti kelihatan yang tidak nampak atau bisa saja kabur bukan gitu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk aku. Oke, baiklah, selanjutnya Pani silakan. Oke Pak Guru. Pani langsung saja dibacakan. Jadi saya buat kalimatnya bilang kayak gini. Mirna tahu jika mengambil pulpennya. Untuk makna berawalan kata berawalannya, Mengambil. ya benar. Terus yang bermakna ganda, Tahu, soalnya bisa tahu itu tahu makanan. ya bisa saja tahu itu mengetahui terhadap satu permasalahan itu. Oke, benar. Silakan. Yang terakhir, baca. Oke, terakhir di sini kita sudah buat satu kalimat. Kalimatnya itu berbunyi, Atun bersama ibunya pergi ke rumah kepala sekolah untuk mengantar pesanan kue. Ya, Gitu. untuk kata berawalannya apa aja? Mengantar Ya, terus untuk makna ganda, kata makna ganda. kepala, bisa kepala ini, bisa apa? Jabatan Jabatan. instansi. Ya. Jadi di sini menunjukkan kepala itu bisa saja itu objek atau bagian tubuh kita, bisa saja itu jabatan dari seseorang. Ya. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk Aca. Jadi setelah anak-anak sudah mempresentasikan tugasnya tadi, ini Bapak bagikan LKPD untuk dikerjakan di rumah. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa. Amin. Terima kasih kelas. Oke, sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Bapak tutup dengan selamat pagi dan salam sejahtera